Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Silsilatil Azizah dengan rekan saya Purwohartono. Kami akan melanjutkan materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan, yaitu mengenai pendidikan multikultural. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana pengertian pendidikan multikultural, apa saja aspek dan peran pendidikan multikultural, dan bagaimana penerapan pendidikan multikultural dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, mengenai pengertian pendidikan multikultural. Akar kata multikulturalisme berasal dari dapat diartikan sebagai kebudayaan. Nah, kebudayaan menurut para ahli itu sangat beragam. Namun dalam konteks ini, kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Sebagai sebuah wacana baru, pengertian pendidikan multikultural sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan masih banyak pakar pendidikan yang memperdebatkannya. Namun demikian, bukan berarti bahwa definisi pendidikan multikultural tidak ada atau tidak jelas, sama dengan definisi pendidikan yang penuh penafsiran atau satu pakar dengan pakar lainnya di dalam menguraikan makna pendidikan itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada penafsiran tentang arti pendidikan multikultural. Menurut Ardesen dan Kasher, bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan, sedangkan menurut James Banks, mengartikan pendidikan multikultural itu sebagai pendidikan people of color, yang artinya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan. Pengertian pendidikan multikultural menurut Hilda Hernandez. Dia mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur. Dalam proses pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan atau disebut dengan transfer of knowledge, hendaknya mampu memberikan nilai-nilai kulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam atau plural, baik latar belakang maupun basis sosial budaya yang melingkupinya. Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang-orang non-Eropa. Sedangkan secara luas, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompok seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama. James Banks menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, yaitu pertama, content integration, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Yang kedua, the knowledge construction process, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran atau disiplin. Yang ketiga, an equity pedagogy, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa, baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial. Yang keempat, prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pembelajaran mereka. Kemudian, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Dalam aktivitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran atau objek dan sekaligus sebagai subjek pendidikan. Oleh sebab itu, dalam memahami hakikat peserta didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki 4 ciri, yaitu
Yang pertama, peserta didik dan dalam keadaan sedang berdaya. Maksudnya di sini adalah ia dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan, dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa. Yang ketiga, peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang keempat, peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individual. Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju dikenal dengan 5 pendekatan, yaitu: yang pertama, pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Yang kedua, pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Yang ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Yang keempat, pendidikan dwi budaya. Dan yang kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Konsep pendidikan multikultural utamanya di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada bukan hal yang baru lagi, karena telah melaksanakannya khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan yang berkulit hitam, yang bertujuan untuk memajukan dan memelihara integritas nasional. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.